Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita coba untuk belajar Python. Jadi ini beda dengan video-video saya sebelumnya. Biasanya itu review barang-barang, benda-benda. Kali ini kita akan coba belajar. Sebenarnya ini jurnal saya sendiri sih dalam belajar Python. Jadi ya, oke, kita sama-sama belajar. Mungkin ini saya bisa bagiin apa yang udah baru aja saya pelajarin gitu ya. Sekaligus supaya saya bisa ngulang-ngulang juga sih untuk melihat videonya. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi dengan yang namanya Python ya, sebuah bahasa pemrograman. Jadi Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer yang dikembangkan oleh Guido van Rossum itu pada tahun 1980-an di Belanda. Versi awal Python-nya itu dirilis tahun 1994 ya. Kemudian terus dikembangin hingga awal tahun 2000-an. Nah, pada akhir tahun 2000-an, Python versi 2 itu dirilis dan terus dikembangkan hingga versi 2.7. Kemudian, 2.7 ini lumayan populer juga sih. Bahkan ketika versi 3-nya udah rilis, masih banyak yang pakai versi 2.7 gitu. Nah, ketika Python versi 3 itu rilis pada tahun 2008, Python 3 itu nggak punya kompatibilitas dengan Python 2. Jadi, banyak Python 2 itu yang masih membutuhkan waktu cukup lama untuk memutuskan migrasi ke Python 3. Nah, pengembangan Python sendiri itu di bawah tanggung jawab dari Python Software Foundation, di mana si Guido van Rossum itu jadi pimpinannya di situ. Gitu. Jadi karena memang ada perbedaan sintaks juga ya dari Python 2.7 ke 3, dari Python 2 ke 3, jadi masih banyak yang udah nyaman di Python 2 gitu. Sehingga untuk beradaptasinya memang agak cukup lama gitu ya. Nah, saya sendiri waktu ngerjain skripsi tahun 2019 akhir itu Python 2 2020 awal ya kalau nggak salah, ingat saya itu udah mau ditutup gitu perkembangannya. Jadi mau nggak mau sebenarnya harus pindah ke Python 3, tapi karena saya dari awal udah buat code-nya dalam Python 2.7, jadi saya ngerjain skripsinya masih pakai Python 2.7 kala itu. Padahal harusnya sudah move ke Python 3 gitu. Nah, kalau kita masuk ke struktur code-nya, untuk struktur code-nya di Python itu dia tuh pakai indentasi ya dalam menulis. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman dalam menuliskan sintaks Python itu harus ada indentasi. Indentasi itu adalah kayak paragraf yang menjorok ke dalam gitu. Nanti kita akan coba implementasikan sih dalam contoh-contoh ke depannya. Kemudian dia tuh punya menggunakan interpreter ya. Bisa juga pakai bytecode di mana dia harus dikompil dulu. Kemudian dia tuh nggak perlu pendefinisian tipe data saat deklarasinya. Dan dia punya built-in function atau method gitu. Dan Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dia readable ya. Jadi dia pakai bahasa Inggris, cukup mudah dibaca oleh manusia gitu. Jadi belajarnya cukup enak sih Python. Menurut saya ya. Kalau misalnya teman-teman mau download, teman-teman bisa download dari situs python.org ya, atau langsung aja bikin aja /download. Nah, Python yang terbaru di situsnya itu Python 3.11. Ini teman-teman tinggal download aja, klik. Nah, nanti dia akan mendownload di sini, kemudian dijalanin deh Python-nya tadi. Nah, ketika teman-teman jalanin, jangan lupa nanti ini ada tulisan add Python X. Ini execution ya, ekstensinya. To path. Ini harus kalian checklist juga, supaya nanti dia masuk ke environment PC kalian atau laptop kalian gitu. Jadi ketika kalian menjalankan Python-nya itu, dia udah dikenali gitu programnya.
bahwa itu adalah program Python, kayak gitu. Nah, nanti kan kalian checklist, baru kalian install now. Karena saya sudah punya ada Python di sini, jadi ini saya skip aja. Dan punya saya di sini Python 10 ya, nggak apa-apa teman-teman, sintaksnya masih sama. Untuk ngecek versi Python kalian setelah kalian install tadi, kalian ketikkan aja Python kalau kalian pakai Windows. Version kayak gini. Nah, ini Python saya 3.10.5. Kalau misalnya kalian pakai Linux atau Mac, kalian bisa ketikkan Python 3 spasi garis-garis version. Nah, ini nggak ketemu karena saya di sini pakai Windows, jadi ya cukup dengan Python aja. Kayak gitu. Pakai PY juga bisa ya. Kemudian untuk text editornya, teman-teman bisa pakai Notepad, bisa pakai Notepad++ atau text editor lainnya, Sublime mungkin, bebas. Tapi mungkin saya bisa rekomendasikan pakai VS Code ya, atau pakai PyCharm khusus untuk Python. Nah, kebetulan di sini saya ada text editor VS Code, jadi saya bakal pakai VS Code ke depannya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau download VS Code, itu ketik aja VS Code di Google. Kemudian masuk ke visualstudio.com ini. Nanti kalian tinggal download aja gitu. Jadi ini ada support pakai Python ya. Nanti untuk nge-compile langsung dari VS Code-nya. Jadi kita nggak perlu pakai command prompt lagi. Kalau misalnya teman-teman pakai Notepad++, kita harus pakai command prompt untuk nge-compile. Jadi saran saya sih pakai VS Code aja karena udah include di sini semuanya. Gitu. Kemudian ini tampilan VS Code kalau teman-teman udah install ya. VS Code-nya tampilannya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. File-file saya sebelumnya. Pokoknya nanti teman-teman ininya di atasnya pasti kosong ya. Paling introduction aja. Ini lumayan banyak sih file-file saya sebelumnya. Ya, ini sebagai catatan juga sih. Jadi kayak ninggalin beberapa catatan di sini yang sebenarnya nggak perlu di save juga. Oke, nah tampilan mungkin seperti ini. Nah teman-teman, untuk visual code ini, teman-teman bisa custom, misalnya kalian mau backgroundnya warna apa, atau pakai tema apa, itu bisa di Visual Studio Code ini. Caranya nanti kalian bisa ke extension. Nah, sini saya belum ada install apa-apa sih. Cuman karena kita perlu Python, kita akan belajar Python, maka kita perlu install extension untuk Python di PyCharm di Visual Studio kita ini, VS Code kita, supaya nanti bisa menjalankan file Python ya. Nah, ini kita install sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Ini masih installing ya, artinya dia masih menginstall. Nah, kemudian di sini ada beberapa ekstensi lainnya, misalnya Prettier ini khusus untuk memperindah code kita. Maksudnya kayak sintaksnya nanti jadi kayak berwarna-warni gitu. Ada tema-temanya juga, jadi teman-teman bisa pakai gitu. Bisa modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian banyak lagi yang lainnya ya. Nah, jadi dia sangat banyak sih di sini. Untuk icon juga ada. Nah, kebetulan karena saya sudah suka aja sih dengan tampilannya, jadi saya nggak bakal install yang lainnya. Cukup install Python aja dulu. Gitu. Oke, ini cukup lama. Nah, udah selesai ya. Udah selesai. Nah, sekarang kita sudah punya Python ekstensi di VS Code kita. Nah, kita sudah bisa membuat file untuk program Python kita. Nah, di sini kita bisa buat folder baru ya, khusus untuk pelajaran Python kita. Nah, misalnya kita buat di D, kita buat aja folder barunya dengan nama belajar Python. Kita select folder.
Nah, kita udah punya folder belajar Python di sini. Ini kita trust outdoor saja ya. Oke. Kemudian di sini, ini kita udah ada di dalam folder belajar Python. Nah, kita bisa bikin file-file Python kita di sini ya. Atau kita bisa bikin folder baru di dalam folder belajar Python ini. Nah, untuk pertama, kita contoh dulu. Kita buat file baru. Namanya, kita buat aja main.py. Py itu adalah ekstensi untuk program Python. Nah, karena kita tadi sudah install ekstensi Python di dalam VS Code kita, maka nggak ada muncul notifikasi untuk install Python ya. Kalau misalnya belum diinstal, maka nanti biasanya kalau kita udah bikin file.py gini, dia akan muncul notifikasi untuk kita install Python dulu di sini. Cuman karena ini udah kita install tadi, jadi dia nggak minta lagi. Kemudian, misalnya kita print hello world ya, seperti biasa di awal-awal ya. Print hello world. Hello world. Oke, udah jadi. Ini bisa kita langsung print aja dengan cara run Python ya. Python file ya. Di sebelah kanan atas ada kayak tombol run, itu kita klik aja. Nanti dia akan langsung muncul di bawah sini. Nah, hello world. Oke, udah jadi program pertama kita, main.py. Oke, cukup gampang ya. Jadi dia terminalnya langsung muncul di bawah. Ini bisa juga teman-teman geser ke kanan, sebagaimana teman-teman sukanya aja. Misalnya di kanan kita taruh, nah nanti jadi seperti ini. Gitu. Jadi bebas ini, saya lebih suka dia di bawah. Jadi dia di bawah aja. Oke. Kita coba print lagi. Kita misalnya mau print, saya sedang belajar Python. Coba jalanin. Oke, hello world, saya sedang belajar Python. Nah, jadi teman-teman, karena Python ini dia bahasa pemrograman yang interpreted ya. Interpreted. Ini catatan aja teman-teman, interpreted. Jadi dia itu menerjemahkan programnya itu baris per baris gitu ya, secara langsung teman-teman. Kalau misal program kita kompleks, memang dia butuh waktu eksekusi yang cukup lama dibandingin dengan bahasa pemrograman yang dia itu base-nya compile, misalnya C++ ya. Jadi kalau C++ itu kan kalau misalnya kita mau eksekusi satu program, dia nanti nge-compile programnya dulu ke dalam bentuk executable file .exe gitu. Kemudian baru dia eksekusi. Dan itu lebih cepat gitu. Nah, tapi di Python ini kita bisa juga membuat file compile. Kita compile dulu bisa gitu programnya. Nanti dia akan berubah ke dalam, bukan .exe sih, dia akan berubah ke dalam bytecode dengan ekstensi PYC. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya kita mau ngeprint, kita bikin file baru aja, test.py. Nah, test.py ini kita mau ngeprint yang ini tadi, contohnya. Nah, kita mau ngeprint yang ini tadi. Kemudian, tapi kita mau coba nge-compile file ini dulu gitu. Jadi nggak langsung kita run. Kalau misalnya kita langsung run kan pasti dia munculnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita clear dulu. Ya, nggak terlalu ramai. Nah, dia munculnya seperti ini. Biasa ya, teman-teman. Ini langsung langsung kita compile. Tapi langsung kita eksekusi. Bisa kita langsung compile dia. Kita compile dia dulu. Caranya itu adalah kita ketikkan di sini ya, teman-teman. Oh ya, ini kita bisa listkan apa aja yang ada di dalam folder kita juga ya teman-teman. Ketik aja dir. Ini kita ada dua file yang namanya main.py sama test.py. Misalnya kita mau nge-compile filenya, itu tinggal kita ketikkan aja py di sini ya, py atau Python bisa juga min m
kemudian py compile, nama filenya, apa yang mau kita compile. Kita tadi mau compile test.py. Nah, setelah itu kita enter. Nah, nanti akan muncul folder baru yang bernama PyCage. PyCage ini yang di dalamnya ada file test.cpython 310 itu versi Pythonnya .pyc. Nah, ini bisa kita run gitu. Caranya berarti kita masuk dulu ke folder si PyCage tadi. PyCage. Nah, kemudian kita run py si tesnya itu tadi. Nah, ini kita tekan tab aja. Nah, dia keluar, hello world, saya sedang belajar Python. Jadi sama aja. Mungkin teman-teman karena ini programnya masih kecil sekali ya, jadi ya pasti langsung keluar gitu sepersekian detik sama aja. Tapi kalau misalnya teman-teman punya program yang lebih kompleks, artinya program yang panjang dengan struktur yang kompleks, itu akan sangat terasa gitu perbedaannya. Kalau misalnya kita nggak compile dulu, kita langsung run aja dengan interpreter, misalnya dia memakan waktu 3 detik untuk run-nya. Nah, kalau misalnya kita compile terlebih dahulu, bisa jadi dia hanya memakan waktu 2 detik atau tidak sampai 2 detik. Jadi, itu salah satu cara supaya kita bisa meminimalisir penggunaan waktu dalam mengeksekusi program kita, teman-teman. Oke, nah mungkin untuk video pertama Python sampai sini dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.